Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Familia, NIM E 2019-3009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan syariah dan tujuan laporan keuangan syariah. Nah, untuk pengertian laporan keuangan syariah ini sendiri adalah laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah yang berdasarkan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK dan KD PPLKS. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi mencakup posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang berguna bagi sebagian besar penggunanya untuk mengambil keputusan ekonomi. Nah, di samping itu ada beberapa tujuan yang lainnya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan transaksi dan usaha. Nah, jadi laporan keuangan syariah ini adalah sebagai bentuk kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam kegiatan bertransaksi dan usaha kepada prinsip syariah. Samping itu, sebagai informasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah serta aset, kewajiban, pendapatan, beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, bagaimana perolehannya dan penggunaannya. Nah, jadi di dalam laporan keuangan syariah itu kita bisa melihat apakah suatu entitas syariah itu sudah sesuai atau belum dengan prinsip syariah. Nah, contohnya pelakuan pendapatan bunga. Apakah pendapatan bunga ini diakui sebagai pendapatan bunga atau dana sosial? Nah, informasi seperti itu sangat dibutuhkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan proses pengawasan. Tujuan yang lainnya yaitu sebagai informasi untuk mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab suatu entitas syariah terhadap amanah mengamankan dana serta menginvestasikannya berdasarkan keuntungan yang layak. Dan tujuan yang terakhir yaitu sebagai informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkat temporer, serta sebagai informasi pemenuhan tanggung jawab fungsi sosial termasuk zakat, infak, dan sedekah. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Amelia Nur Islamnya, NIM E 2019-3036. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang komponen-komponen laporan dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu neraca. Neraca yang kadang disebut juga sebagai laporan posisi keuangan, melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu. Laporan keuangan ini menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Unsur-unsur dari sebuah neraca sendiri ialah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Unsur-unsur laporan laba rugi yaitu bagian operasi, bagian non-operasi, pajak penghasilan, operasi yang dihentikan. Pos laporan arus kas adalah pos luar biasa, pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi dan laba per saham. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas melaporkan kas yang mempengaruhi operasi selama satu periode, transaksi investasi, transaksi pembiayaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode. Dan unsur-unsur dari laporan arus kas itu sendiri ialah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Yang selanjutnya yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dalam satu periode. Unsur-unsur dari laporan perubahan ekuitas adalah modal awal pemilik, peningkatan atau penurunan ekuitas modal akhir. Yang selanjutnya yaitu ada laporan perubahan investasi terikat, yang dimana laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi
terikat berdasarkan sumber dana dan akan investasi berdasarkan jenisnya. Yang selanjutnya yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat yaitu mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila hisab dana haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi wajib zakat. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan. Unsur dasar dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat itu sendiri meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, dan serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada laporan sumber dan penggunaan dana Qadrul Hasan. Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan Qadrul Hasan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan pertama yaitu sumber dana Qadrul Hasan yang berasal dari penerima. Yang kedua yaitu penggunaan dana Qadrul Hasan untuk pinjaman dan sumbangan. Dan yang ketiga yaitu kenaikan atau penurunan sumber dana Qadrul Hasan. Dan yang keempat yaitu ada saldo awal dana penggunaan dana Qadrul Hasan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada saldo akhir dana penggunaan dana Qadrul Hasan. Yang selanjutnya yaitu ada catatan-catatan laporan keuangan. Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk meminjamkan laporan keuangan tersebut, menandai relevan dan bisa dipercaya bagi para pemakainya. Yang terakhir yaitu ada pernyataan, laporan, dan data lain yang membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan sebagaimana ditentukan dalam Statement of Objective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana, NIM E2019-3014. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi terakhir yaitu tentang laporan keuangan syariah dan konvensional, lebih tepatnya pada perbedaan. Nah, di sini perbedaan laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional itu ada 3. Kalau laporan keuangan syariah itu ada 8, kalau keuangan laporan konvensional itu ada 5. Yaitu yang membedakan antara laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional, yaitu kalau syariah ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang kedua ada laporan sumber dana dan penggunaan zakat, dan yang ketiga ada laporan penggunaan dana kebaikan. Sedangkan di konvensional itu hanya ada neraca, laporan laba rugi, arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kedua itu dilihat dari segi akad dan likuiditas. Dalam fikih muamalah Islam itu membedakan antara lain yaitu ada 2, yaitu wa'ad dan akad. Wa'ad itu adalah janji antara satu pihak dengan satu pihak lainnya. Sementara sedangkan akad yaitu adalah kontrak antara kedua pihak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.